Halo, ketemu lagi dengan Rojali kali ini. Semoga malam minggu ini menjadi malam minggu yang asik buat kalian semua. Asik secara sehat, asik yang membahagiakan, dan tentu saja asik untuk kesehatan mental kita bersama. Tidak ada jemunya Rojali ini ngomong dengan kemampuan Rojali yang sangat terbatas. Orang biasa, bukan selebritis, bukan public figure, apalagi motivator. Tetapi concern Rojali yang dari orang biasa ini adalah sebuah bentuk bahwa kita jangan sampai lupa bahwa kita adalah manusia. Dulu zaman Rojali masih muda dan masih remaja, yang namanya malam minggu rasanya itu, bahkan sampai sekarang mungkin ya, adalah sebuah hari di mana hari ngapelin pacar kalau punya. Kalau jago ngapelin pacar tetangga gitu ya. Atau ngapelin pacar teman. Itu yang termasuk dalam golongan friend makan friend. Teman makan teman. Yang unik adalah bahwa Rojali seperti biasa suka baca-baca berita. Ada sebuah berita ketika seseorang rugi 69 juta atau berapa itu gara-gara ditipu oleh teman kencan yang didapat dari aplikasi yang namanya aplikasi Micut. Amit-amit cut gitu ya. Jadi ternyata banyak orang-orang atau gadun-gadun kesepian atau orang-orang yang sudah punya istri ternyata masih gatel dan gatel untuk mencari-cari teman kencan dari aplikasi. Yang paling ngetop bahwa aplikasi itu untuk sebagian orang yang menggunakannya, yaitu cewek-ceweknya, adalah jualan diri. Bukan hanya dirinya, tapi yang dijual adalah sebagian dari tubuhnya yang kadang-kadang berbau. Nah, alias ini jualan persinahan. Kalau sudah punya istri, kemudian bersinah, Pak Gadun, ini hukumnya pidana. Bayangin kalau ketangkep, habis berupaya untuk wik, masuk penjara, dibohong lu sama orang-orang yang tidak dikenal atau baru kalian kenal di penjara. Ada juga betapa maraknya yang namanya sebuah jasa sewa pacar. Memang ini kayaknya sistemnya sudah sedemikian bagus bahwa pakai KTP dulu, gak boleh pasangan orang, dan kemudian kalau lagi sewa pacar, yang cowok sewa pacar cewek ya rata-rata emang yang di situ adalah talentnya cewek, itu diikutin diam-diam oleh pengawalnya. Jadi tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar norma-norma, apalagi melanggar normativasi. Apa normativasi itu? Melanggar norma pokoknya. Itu. Tetapi siapa yang tahu kalau udah cocok, kemudian atas dasar kebutuhan uang, dan ini bisa berkembang tanpa diketahui dan diam-diam. Mungkin buat sebagian orang ini mengasihkan. Tapi kalau ketangkep atau ketipu yang kayak 69 juta tadi, ya ini bukan asik lagi malam minggu kalian. Tapi akan menjadi mara bahaya yang malapetaka. Mara bahaya yang malapetaka. Petaka pokoknya. Ada juga orang-orang yang masih gencar mungkin mencari pasangan, mencari pacar lewat seperti tonton, atau Tinder, atau hal-hal yang lain ya, aplikasi-aplikasi yang lain. Teman-teman Rojali, apakah manusia sudah kehilangan kemampuan untuk bersosialisasi?
Apakah manusia karena kemajuan teknologi harus mengkebiri, bukan mengkebiri anunya ya, tapi mengkebiri hubungan-hubungan sosial yang tentu saja memiliki batasan-batasan normatif sesuai dengan KTP. Di sana di KTP ada kolom namanya agama. Kalau boleh jujur, kalian kalau sudah punya agama di KTP, kalian mentaati ajaran agama yang diyakini itu, atau kalian ternyata hanya membuat agama sebagai kedok atau perlengkapan form KTP saja. Mengapa? Karena banyak hal yang terjadi. Saya dalam hal ini berbicara berdasarkan grup-grup WA atau grup-grup chat yang saya ikuti yang cukup lucu dan menarik cerita-ceritanya. Yang pertama tadi kita ngomong aplikasi Micut ya, di mana banyak penipu di sana. Ternyata yang dijual dari bagian tubuhnya itu sebenarnya adalah sebuah kelompok-kelompok yang masih anak-anak muda juga yang sudah belajar jadi germo. Atau yang tidak memiliki germo juga, bahkan seorang laki-laki pura-pura menjadi wanita. Jadi itu lembah penipuan, saudara-saudara. Yang kedua, jasa persewaan pacar. Mungkin aspek pacaran di sini seperti yang sudah ditentukan dalam aturan-aturannya. Tetapi ya siapa yang bisa menjaga kalau memang ada sebuah kebutuhan yang harus mendobrak agama, ajaran agama yang seperti yang tertulis di KTP-nya. Yang mendingan dihapus saja di kolom KTP itu. Gak usah pakai agama-agamaan. Percuma kan kalau sudah ada di sana agamanya apa, tetapi kelakuan kalian, kelakuan kita, kelakuan Rojali kalau mungkin khilaf, itu adalah sama dengan kelakuan anak dajjal. Oke ya, itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman, tentang aplikasi-aplikasi kencan atau aplikasi atau dating application kayak Tonton, kayak Tinder atau apapun ya yang seperti itu. Ternyata isinya juga banyak para penipu. Yang satu adalah agen-agen sales marketing, perusahaan-perusahaan trading emas lah, untuk investasi lah. Mereka akan demikian sebaik-baiknya menempelkan foto orang-orang cantik yang entah didapat dari Google mungkin. Tetapi ya kenyataannya mereka hanya ingin mencari mencari pelanggan untuk mau berinvestasi secara spekulatif dan tidak aman di produk-produk keuangan yang dijual, yang seperti jualan trading emas, komoditi minyak, pokoknya ngakunya bisnis. Pekerjaannya apa? Saya punya bisnis tai, bisnis abal-abal, bisnis cangkemmu, bisnis congormu, bisnis mulutmu. Atau yang kedua, bisnis. Ternyata dia hanya jualan link yang katanya untuk mendongkrak penjualan dari marketplace tertentu. Jadi kalian disuruh ngeklik link yang dikasih, kemudian harus chatting dengan customer service yang diarahkan dari link yang dibagi oleh pasangan yang telah kalian pilih di aplikasi kencan tersebut. Mereka akan pura-pura sayang sama kalian katanya. Ceritanya rame ini di grup-grup nih. Ternyata mereka nggak pernah teleponan sama kalian. Bahkan tidak pernah video call untuk tahu betul orangnya bagaimana. Jadi foto yang dipasang adalah foto-foto orang-orang cantik. Betapa memberikan perhatian buat kalian. Manis-manis janco. Bukan manis-manis manja ya. Tapi manis-manis janco. Tapi sekali lagi mereka ngaku bisnis, tapi ya bisnis nipu nggak jelas. Yang kedua juga banyak pengemis-pengemis online
yang selalu minta tolong pura-pura mau video call, ternyata kalian disuruh ngisi, ngakunya mereka kuotanya habis. Tetapi kalau mau dibeliin kuota, mereka nggak mau. Maunya minta pulsa saja. Jadi hati-hati kalau cewek yang kalian kenal dari aplikasi berdebah itu dan kemudian mintanya pulsa, sudah blok saja. Kalau sudah blok orangnya dan hapus aplikasi itu, blokirlah otak dan pikiran-pikiran bangsat kalian itu. Kalian sama saja menjerumuskan diri sendiri, menyakiti pasangan yang kalian sebetulnya mencintai kalian dengan amat sangat, tetapi kalian hancur leburkan karena keisengan-keisengan belaka. Ada lagi yang ngaku janda-janda susah, tapi sesusah-susahnya janda. Perilakunya tidak normatif, tapi perilakunya adalah berusaha untuk cari teman yang bisa diandalkan untuk hidupnya. Karena males kerja, pura-pura cari suami yang bisa membantu atau menafkahi tanpa dia harus bekerja keras. Tipu, ini semua materialisme. Tapi kalian jangan sampai kesenangan terhadap hal itu, apalagi tergoda untuk mencoba-coba. Jangan. Sekali lagi, sekali mencoba, kalian akan terhisap dalam lumpur-lumpur yang ditebar oleh mereka sebagai lumpur hisap. Ada lagi yang ternyata mereka pura-pura pacaran, tapi mereka juga ternyata pelacur online. Apapun juga itu, hal itu kalau menurut kalian benar dan tidak apa-apa dan enak dan lucu untuk dijalankan, artinya ada yang salah dengan otak kalian, ada yang salah dengan mental kalian, yang jelas ada kesehatan mental yang terganggu. Abaikan perempuan-perempuan di aplikasi-aplikasi itu. Jauhi aplikasi-aplikasi itu. Bukan Rojali harus munafik, bukan. Tetapi jangan bunuh kemampuan sosialisasi yang baik dan benar. Kembali lagi teman-teman, di akhir minggu ini, jauhi aplikasi-aplikasi kencan, jauhi aplikasi-aplikasi kenalan, jauhi hal-hal sewa pacar. Kalau memang hanya kesepian, ya berikan batasan yang tepat untuk kalian sendiri. Karena inilah sebuah dunia yang isinya dunia tipu-tipu. Kalian mungkin ditipu oleh gambar-gambar cantik, seksi, menebar teteknya kemana-mana. Padahal pasangan kalian adalah orang-orang yang wajib dihargai, wajib dilindungi harkat martabatnya, wajib dicintai dan disayangi. Supaya apa? Karena merekalah yang akan menjaga kita apabila kita jatuh dalam sebuah jalan yang akan menyesatkan kita. Ayo kita kobarkan cinta terhadap keluarga kita kobarkan cinta terhadap pasangan kita hapus dunia tipu-tipu dari lingkungan kita, minimal lingkungan kita sendiri. Salam sehat, salam kesehatan mental. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mohon komentar di bawah ini. Dan mohon bantuan untuk mendukung Rojali dengan mensubscribe. Karena hanya dengan masukan-masukan dari teman-teman, maka hal ini akan menjadi berguna. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Salam Rojali.